Pemerintah janji dilanjutkan di 2024. Nah, kita akan bahas teman-teman di sini. Ini pun juga rencananya akan dicairkan ataupun dibagikan tuh pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember. Untuk bantuan PKH BNT akan dicairkan itu paling telat tanggal 7 Desember dan rencananya tanggal 8 Desember itu akan mulai pembagian BLT. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update kabar baik lagi untuk pencarian bantuan. Jadi setelah nanti bantuan PKH, BPNT dan juga El Nino cair, ini akan ada tambahan bantuan lagi teman dengan nilai Rp695.000. Dan juga rencananya bank ini pun juga akan dilanjutkan di tahun 2024. Jadi bantuan apa ini? Dan juga bagaimana cara dapetin dan juga syaratnya. Dan KPM manakah yang tergolong bisa dapat bantuan tambahan ini? Pastikan teman kalian simak sampai akhir video agar lengkap infonya. Dan juga kalian tidak gagal paham, jadi jangan di skip. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, sudah satu mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimanakah update bantu kalian sampai dengan siang hari ini. Jika ada yang sudah cair, komen bawah bantuan apa, daerah mana dan bank apa. Dan bagi yang belum cair, mohon sabar karena di proses bertahap teman-teman. Dan juga buat yang sudah selalu support, terima kasih banyak. Jadi please bantuannya dengan selalu like, subscribe, komen, dan juga share video saya. Jadi juga kalian bisa bantu juga banyak orang lain yang mungkin belum tahu info-info ini. Jadi terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, kalau tadi pagi kita bahas mengenai 9 bansos yang cair di bulan ini, di bulan Desember. Di mana Desember adalah juga bulan akhir di tahun ini. Namun akan tetap ada banyak pencairan sama hanya dengan di bulan November kemarin teman. Dan juga sekarang ada update untuk bantuan lain, bantuan tambahan di luar 9 bantuan tadi yang juga akan dicairkan setelah bantuan PKH, BPNT dan juga bantuan El Nino dicairkan teman. Ini pun juga nominal cukup besar, yaitu adalah Rp695.000. Nah, bantuan apa teman? Ini adalah bantuan rice cooker teman-teman. Jadi sudah positif. Ini pun juga bantuannya menurut info terbaru akan dicairkan di pertengahan bulan Desember ini. Dan teman-teman kabar baik lagi, ini akan dilanjutkan dan diperpanjang sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk info lengkapnya, kita akan share di sini juga biar bukti yang otentik yang emang menyatakan bahwa bantuan ini akan diperpanjang dan juga akan dicairkan di pertengahan bulan Desember ini teman-teman. Kita akan screen record di sini. Oke teman, ini ya. Rice cooker gratis di 2023 belum dibagikan. Pemerintah janji dilanjutkan di 2024. Nah, kita akan bahas teman-teman di sini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program pembagian alat masak berbasis listrik AML atau rice cooker gratis hingga 2024. Arifin mengatakan sebanyak 500.000 rice cooker gratis akan dibagikan tahun ini. Pembagian rice cooker tersebut bertujuan untuk mengurangi konsumsi LPG. Ya, ini kan 500.000 yang kita jalankan. Tahun depan juga, dialokasikan juga. Kenapa? Karena kan kita perlu meningkatkan demand listrik sekaligus mengganti LPG, kata Arifin kepada wartawan di gedung Kementerian SDM Jumat 3 November kemarin. Arifin menuturkan, pemerintah mendorong penggunaan AML dan jaringan gas, jargas untuk rumah tangga sebagai alternatif pengganti LPG. Namun demikian, pemerintah memerlukan waktu untuk mengimplementasikan jargas tersebut. Kita akan melakukan program-program untuk substitusi LPG dengan program apa saja yang memang bisa dilaksanakan. Antara lain AML, juga jargas. Tapi jargas ini kan lama ya, ujar Arifin. Pihaknya membuka lelang bagi perusahaan yang ingin bergabung dalam program tersebut, dan pemerintah akan menetapkan spesifikasi tertentu. Ya, dibuka aja, nanti kan kita tender, asal kualitasnya tidak under spec, proses tender sama seperti biasa aja, tutur Arifin. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Sekjen ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan pembagian 500.000 rice cooker diharapkan selesai pada pertengahan Desember 2023. Verifikasi penerapan rice cooker gratis akan rampung November ini. Itu cukup, jadi masih bekerja keras supaya selesai pertengahan atau akhir Desember 2023. Ujar Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM Senin 23 Oktober, teman, seperti itu. Nah,
Jadi teman, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari info ini teman. Yang pertama, bantuan ini positif akan diproses dan rencananya akan disalurkan itu pertengahan Desember sampai dengan akhir Desember tahun 2023. Ini pun juga untuk mengurangi dampak penggunaan gas LPG, jadi diupayakan untuk mengalihkan dari LPG menggunakan rice cooker untuk memasak nasi, karena bagi mereka setelah dihitung pun itu lebih hemat menggunakan rice cooker ketimbang kita memasak nasi menggunakan gas LPG, teman. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, ini bantuannya pun juga akan diperpanjang, direncanakan sampai dengan tahun 2024. Jadi kabar baiknya, buat teman-teman nanti misalnya kalian nggak dapat bantuan ini di tahun ini, masih ada kesempatan tahun depan yang juga rencananya akan dibuka, akan diberikan juga untuk teman-teman yang memang layak untuk dapat bantuan rice cooker ini, teman. Karena pun juga nominal saya bilang cukup mahal ya, karena untuk anggarannya adalah 347,5 triliun dan diberikan untuk 500.000 penerima. Jadi kalau kita hitung kasar nih ya, ini sekitar 695.000 rupiah untuk nilai rice cookernya. Harusnya ini rice cooker yang grade bagus, yang memang layak, dan kalian pun juga sebagai nanti penerima bantuan ini itu dilarang untuk memperjualbelikan rice cooker ini, karena nanti akan ada logo tidak dijual ataupun juga memang pemberian dari Kementerian SDM. Jadi ini tidak boleh diperjualbelikan, teman, seperti itu. Kemudian untuk syaratnya, teman, ada syarat juga paling perlu ikuti untuk bisa dapat bantuan ini. Jadi yang pertama adalah rumah tangga atau pelanggan PLN, jadi harus merupakan pelanggan dari PLN. Lalu yang kedua, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 volt ampere. Lalu yang ketiga, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 volt ampere. Lalu yang keempat, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1300 volt ampere. Berikutnya juga dipastikan untuk keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga yang terakhir adalah memang keluarga yang tidak memiliki rice cooker, teman-teman. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Dan nanti untuk alurnya, ini akan pengajuan dari desa, dari RT setempat. Jadi mereka mendata siapakah warga-warga yang cocok, yang layak, yang juga perlu untuk dapat bantuan ini. Karena dianggap mungkin belum mampu dan tidak memiliki rice cooker. Tapi mereka sudah menjadi pelanggan PLN dengan daya paling nggak 5450, 900 ataupun juga 1300. Jika memang sudah dilihat itu dirasa layak, dia akan diajukan oleh perangkat desa setempat, diajukan ke kecamatan, nanti akan diteruskan ke pusat sampai dengan ke Kementerian SDM, nanti akan dicek apakah kalian memang layak untuk dapat bantuan ini, dan nanti bantuannya akan didistribusikan, teman. Jadi ini pun rencananya akan dicairkan ataupun dibagikan tuh pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember. Jadi kita bisa lihat jika tidak ada perubahan, untuk bantuan PKH-BNT akan dicairkan itu paling telat tanggal 7 Desember, dan rencananya tanggal 8 Desember itu akan mulai pembagian BLT El Nino lewat PT Pos dengan nominal Rp4.000 yang akan diberikan oleh 18 juta penerima yang dikhususkan untuk teman-teman penerima bantuan sembako atau BNT yang berhak untuk bantuan El Nino ini, seperti itu. Jadi buat semua itu sih kabar baiknya, di mana ini juga bantuan yang kita rasa ya bermanfaat, karena juga emang belum punya rice cooker, bisa juga menghemat penggunaan gas LPG dengan memasak menggunakan listrik, teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.